Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Safari dengan nomor induk mahasiswa 198100009, dan kini saya semester 3 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Indonesia. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu emotional intelligence. Nah, langsung saja kita mulai. Apa itu emotional intelligence dan bagaimana cara melatihnya? Tetap simak baik-baik ya, saya akan menjelaskan satu persatu. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi diri dan memahami emosi orang lain. Kecerdasan emosional ini penting juga untuk membuat kita lebih mampu mengontrol emosi yang pada gilirannya juga mempengaruhi pikiran dan perilaku kita pada orang lain. Dengan kata lain, kecerdasan emosional ini juga akan meningkatkan keefektifan hubungan personal kita dengan orang lain, yang pada gilirannya juga akan mampu mengantarkan seseorang menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan untuk menjelaskan konsep kecerdasan emosional ini. Yang pertama, ability model, dan yang kedua, trait model, ketiga, ability model, dan trait model. Yang pertama yaitu ability model. Diperkenalkan oleh Peter Solvay dan John Mayer yang berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah suatu keterampilan atau skill yang bisa dilatih. Yang kedua yaitu trait model. Disampaikan oleh Petrides, ia mengatakan bahwa kecerdasan emosional bukanlah seperti keterampilan yang bisa dibentuk, tapi lebih pada karakter seseorang. Yang ketiga yaitu ability dan trait model. Model yang ketiga diperkenalkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, yang menekankan kombinasi di antara keduanya bahwa kecerdasan emosional adalah gabungan antara keterampilan dan karakter. Jadi betul, ada komponen yang bersifat bawaan karakter seseorang, tapi banyak komponen lain yang bisa dilatih juga. Dan Daniel Goleman juga memperkenalkan 5 komponen utama kecerdasan emosional. Yang pertama, self-regulation, yaitu kesadaran diri untuk mengenali dan memahami berbagai tipe mood emosi yang dirasakan seseorang. Yang kedua, intercept awareness, yaitu kemampuan dalam mengendalikan emosi, tidak terlalu reaktif menghadapi masalah yang datang. Yang ketiga, internal motivation, yaitu adanya passion atau dorongan untuk bekerja bukan karena uang ataupun status. Yang keempat, empati, yaitu kemampuan dalam memahami perasaan orang lain. Yang terakhir, social skill, yaitu kecakapan dalam mengelola hubungan, membangun jejaring, dan membangun pertemanan yang nyaman. Untuk mencapai tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Hal ini merupakan sebuah proses yang berlangsung perlahan-lahan. Pada dasarnya, melatih diri untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah sesuatu yang sederhana. Berikut beberapa cara meningkatkan atau mengasah kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenali emosi yang dirasakan. Mengenali emosi diri sendiri merupakan hal yang sangat penting, karena dengan demikian Anda akan dapat mengetahui bagaimana perasaan yang sesungguhnya dan mengenali karakter diri sendiri. Mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dirasakan membantu untuk menangkap pesan yang dikirimkan oleh diri sendiri dan juga mengetahui apa yang akan Anda rasakan pada saat-saat tertentu. Yang kedua, mengamati perubahan emosi. Apabila Anda merasa sering mengalami perasaan yang naik turun seperti roller coaster,
maka hal itu bisa diminimalkan jika Anda belajar untuk mengamati diri sendiri. Setiap perubahan emosi, suasana hati, dan perilaku diri sendiri dapat diamati untuk belajar mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Anda juga dapat mengetahui dengan mudah faktor apa yang membuat Anda merasakan hal tersebut. Yang ketiga, mengelola emosi. Pada dasarnya, emosi adalah cara bagi manusia untuk melakukan suatu tindakan yang akan mengatasi penyebab dari kemunculan perasaan tertentu. Kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri akan memberikan seseorang kelebihan tertentu dalam menghadapi kehidupan. Ia akan menjadi orang yang memiliki pengendalian diri yang sangat baik, sehingga juga dapat mengendalikan situasi di sekitarnya dengan lancar, karena ia mengendalikan emosinya dan bukan justru dikendalikan oleh emosi. Yang keempat, mengekspresikan emosi. Cara meningkatkan kecerdasan emosional selanjutnya adalah dengan mampu mengekspresikan emosi. Ketika kita lelah, mampu mengendalikan emosi yang dirasakan, maka akan mudah untuk mengontrol ekspresi diri sendiri. Kita akan mampu menahan diri untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan emosi negatif dan memberikan respon yang tepat untuk berbagai situasi hingga menjadi cara meningkatkan rasa percaya diri. Kita dengan mudah akan mengendalikan emosi yang dapat merugikan diri sendiri. Yang kelima, memotivasi diri sendiri. Pengendalian emosi juga berhubungan dengan kebiasaan berpikir positif. Dengan pikiran yang positif, Anda dapat selalu menanamkan pikiran yang positif pula, dan tidak mudah merasa pesimis akan suatu hal atau bahkan rasa putus asa. Pikiran yang positif mengenai diri sendiri sangat berguna untuk memberi motivasi dan cara membahagiakan diri sendiri ketika kondisi mental sedang menurun. Yang keenam, mengenali emosi orang lain. Anda juga akan mudah mengenali emosi orang lain dan mengenali 4 karakter manusia apabila telah terbiasa mengidentifikasi emosi diri sendiri. Kemampuan untuk mengenali emosi yang dirasakan orang lain akan membuat diri menjadi lebih peka terhadap menjadi cepat tanggap terhadap situasi yang ada. Mengenali emosi dapat dilihat dari bahasa tubuh seperti gerakan tangan, intonasi suara, sorotan mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Dasar dalam hubungan interpersonal adalah kemampuan mengenali emosi yang dirasakan orang lain. Yang ketujuh, mengelola emosi orang lain. Karena manusia adalah makhluk yang emosional, maka semua hubungan yang dibangun antara pribadi merupakan hubungan yang berdasarkan emosi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kita mengelola emosi orang lain. Artinya, kita juga dapat mengetahui apa yang dirasakan seseorang dalam situasi tertentu, dan juga mengambil tindakan berdasarkan hal tersebut. Yang kedelapan, membuka pikiran. Salah satu jalan untuk mencapai kecerdasan emosi adalah jika Anda dapat berpikiran terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang datang. Orang yang menolak pendapat orang lain dan hanya mau memegang pendapatnya sendiri adalah orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah, karena tidak mau memperbaiki kekurangan dirinya. Padahal, menerima kritik ataupun saran dari orang lain sangat berguna untuk mengembangkan diri sendiri. Yang terakhir, ada introspeksi. Jika Anda memiliki pikiran yang terbuka, maka hal itu akan memudahkan Anda melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Ketika mengetahui pendapat orang lain tentang diri sendiri, maka kita juga dapat mengevaluasi diri apakah hal tersebut memang benar atau tidak. Lalu hal itu akan menjadi titik awal untuk mulai memperbaiki kekurangan diri sendiri dan cara merubah diri menjadi lebih baik dan cara menghilangkan kebiasaan buruk. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.